Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dipanjangkan umurnya, dan selamanya selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam salah satu hadisnya bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas atau surat Qul sebanyak 50 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosanya sepanjang 50 tahun. Dan barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas atau surat Qul setiap malamnya sebanyak 134 kali, maka ia akan dimudahkan rezekinya dan diberikan harta yang melimpah ruah. Namun di balik keutamaan yang sangat dahsyat, ternyata ada beberapa waktu yang dilarang membaca Qul, bahkan bisa berdosa. Maka tonton terus video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surat Al-Ikhlas meskipun terbilang surat yang sangat pendek karena hanya terdiri dari 4 ayat saja, namun surat ini sangat agung dan mulia dan memiliki banyak sekali keutamaan dan juga khasiat yang sangat dahsyat. Terlebih jika seseorang telah dawam secara rutin dan istiqomah mengamalkan surat Qul atau surat Al-Ikhlas ini dalam kehidupannya sehari-hari, maka selain segala hajatnya akan dikabulkan, ia juga akan diberikan rezeki yang melimpah ruah, bahkan ia akan diampuni semua dosa-dosanya selama 200 tahun. Namun di balik manfaat dan khasiatnya yang sangat dahsyat, ternyata ada beberapa waktu khusus yang justru dilarang membaca surat Qul atau surat Al-Ikhlas pada waktu-waktu tersebut. Bahkan jika seseorang nekat baca surat Qul pada waktu-waktu larangan tersebut, bukannya ia mendapatkan pahala, namun justru ia bisa mendapatkan dosa. Lalu kapan saja waktu-waktu yang dilarang membaca surat Qul? Berikut ini 4 waktu yang dilarang membaca surat Qul pada waktu-waktu tersebut. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasannya, terlebih dahulu saya mengajak kepada antum semuanya, khususnya yang belum bergabung di channel ini, agar bisa bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan juga loncengnya, agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, adapun waktu yang dilarang membaca surat Qul yang pertama, yaitu saat sedang mengantuk berat. Maka jika seseorang sedang dalam kondisi mengantuk berat, maka ia dilarang untuk membaca surat Qul. Sebagaimana Imam An-Nawawi beliau telah menyebutkan bahwa makruh hukumnya dan bahkan termasuk perilaku yang dibenci membaca Al-Quran dan termasuk membaca surat Qul saat seseorang sedang mengantuk berat. Dan hal ini bertujuan untuk menjaga kemungkinan kesalahan dalam membacanya yang kemungkinan bisa merusak bahkan merubah bacaan ayat suci Al-Quran sehingga bisa merubah makna dari ayat suci Al-Quran. Kemudian waktu yang dilarang membaca surat Qul yang kedua, yaitu ketika seseorang menanggung hadas besar.
Dan adapun yang dimaksud di sini yaitu di saat seseorang sedang junub haid ataupun nifas. Maka seseorang yang sedang dalam keadaan junub ataupun memiliki hadas besar, maka menurut para ulama ahli fikih haram hukumnya membaca Al-Quran. Dan tentunya termasuk juga surat Qul atau surat Al-Ikhlas, karena surat Qul ini termasuk dari salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran, maka haram hukumnya membaca surat tersebut jika sedang dalam keadaan junub ataupun memiliki hadas besar. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, bahwasanya wanita haid dan orang yang junub itu tidak boleh membaca Al-Quran, bahkan meskipun satu ayat sekalipun. Kemudian waktu yang dilarang membaca Qul yang ketiga, yaitu saat ruku dan sujud di dalam sholat. Karena membaca surat tersebut saat kita sedang ruku dan sujud dalam sholat itu sangatlah dilarang sekali. Bahkan larangan ini juga telah disampaikan langsung oleh baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, yang artinya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarangku membaca ayat suci Al-Quran di saat ruku dan sujud. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka atas dasar hadis tersebut, karena surat Qul ini termasuk ayat dalam Al-Quran, maka surat Qul ini dilarang dibaca saat melakukan ruku dan sujud dalam sholat. Kemudian waktu yang dilarang membaca Qul yang keempat, yaitu saat di toilet ataupun kamar mandi. Sebagaimana para ahlul ilmi telah sepakat bahwa membaca Al-Quran di dalam WC atau kamar mandi itu hukumnya tidak boleh, karena dengan melakukan hal ini maka berarti ia telah menyalahi adab membaca Al-Quran dan bahkan seakan-akan telah melakukan penghinaan terhadap Al-Quran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik hidayahnya kepada kita untuk selalu menjalankan setiap perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.